hidup sengsara akibat dari mengabaikan Al-Quran. Kita pada umumnya mempercayai informasi bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu mengakui mereka beragama Islam. Tapi meskipun belum ada penelitian atau survei, kita bisa menduga bahwa sangat sedikit sekali di antara mereka yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nggak usah pakai survei atau penelitian, kita tuh sudah bisa menduga bahwa orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan sampai dengan menerapkan ajarannya itu sangat sedikit sekali. Ya, memang berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang seringkali disingkat dengan Ditjen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia per semester pertama tahun 24. Karena data semester kedua belum ada. Yang terakhir adalah per semester 1 tahun 2024, jumlah penduduk yang beragama Islam itu mencapai 245.973.915 jiwa atau 87,08% dari seluruh penduduk di negeri ini. Yang penduduk di Indonesia itu mencapai 282,47 juta jiwa. Tapi adakah kira-kira dari mereka yang mengaku beragama Islam itu memiliki mushaf? Belum sampai membaca. Di antara penduduk yang mengaku beragama Islam di Indonesia, kira-kira ada nggak separuhnya atau 50% itu yang memiliki bukunya, mushaf? Kok kita ragu-ragu ya? Karena orang yang tidak tertarik untuk membaca Al-Quran tentu tidak mau mengeluarkan duit untuk membeli. Kalaupun diberi, ya itu tak langsung ditaruh, tidak pernah dibuka. Ya. Jadi kira-kira kurang dari 50%, jangan-jangan malah kurang dari 20% ya, dari mereka itu yang memiliki mushaf atau buku Al-Quran. Lalu di antara mereka yang sudah memiliki mushaf, seberapa banyak yang membaca Al-Quran secara rutin? Misalnya secara rutin setiap hari atau sekali seminggu. Sekali seminggu aja belum tentu di antara mereka yang mempunyai buku Quran mushaf. Lalu di antara mereka yang memiliki dan membaca Al-Quran, kira-kira berapa persen di antara mereka itu yang membacanya benar sesuai dengan kaidah tajwid? Benar aja. Sedikit sekali. Kemudian di antara mereka yang membaca Al-Quran dengan benar, berapa persenkah yang mengerti atau apalagi memahami artinya? Kemudian diteruskan lagi, di antara mereka yang memahami arti Al-Quran, berapa persenkah yang menyesuaikan perilakunya itu dengan ajaran Al-Quran? Mereka tahu isinya, tapi apakah mereka menerapkan ajarannya? Belum tentu, dan jumlah itu kira-kira sedikit. Nah, dari jawaban secara kasar terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu belum menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa perilaku orang-orang Islam Indonesia itu telah mewakili agama Islam. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu orang Islam itu sama dengan agama Islam. Enggak bisa. Karena hanya sebagian kecil di antara orang-orang yang mengakui beragama Islam itu berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita yang belajar ini, belajar bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, dan saya semuanya belajar ya. Saya masih pada tahap belajar juga.
Cuma bedanya hanya beda waktu saja. Saya mempelajari lebih dulu, kemudian saya sampaikan. Nah, jumlah yang menerapkan agama Islam atau menerapkan ajaran Al-Quran itu sangat sedikit, sehingga dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa perilaku orang-orang Islam adalah Islam itu sendiri. Ya, jadi dengan begitu mereka tidak bisa mewakili agamanya. Keadaan ini memang memprihatinkan. Oleh karena itu kita mesti berjuang untuk mempopulerkan Al-Quran sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan. Yang banyak orang membaca Al-Quran hanya ingin memperoleh pahala, hanya sampai di situ. Tapi sedikit sekali yang berusaha membaca Al-Quran kemudian berusaha menerapkannya. Bagi mereka yang merasa belum banyak menguasai pengetahuan mengenai Al-Quran, mereka sebaiknya makin menekuni belajar. Dan mereka yang merasa lebih maju daripada teman-temannya, sebaiknya mereka terpanggil untuk membimbing teman-teman mereka supaya mereka bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang Al-Quran. Kita harapkan usaha ini bisa merespon atau menjawab keluhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu mengeluh kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak peduli. Tentu ketika Rasulullah mengatakan kaumku tidak peduli pada Al-Quran, itu bertingkat-tingkat. Yang paling parah itu tidak mau membaca, tidak peduli, dan bahkan tidak mau mendengarkan kalau ada Al-Quran dibaca. Dan lebih parah dari itu, tidak mau menerapkan ajaran itu, dan bahkan perilakunya bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Itu yang paling parah. Nah, kita berusaha mendekati itu, dan kita harapkan pengajian kita di Babu Salam ini itu untuk mempelajari isi ajaran Al-Quran, terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah pasti kalau kita menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak mau menerapkan ajaran Al-Quran, kemungkinan besar dia hidupnya sengsara. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Nah, dengan cara merespon keluhan Nabi Muhammad SAW dengan cara kita tuh berusaha meningkatkan pembelajaran kita dengan Al-Quran, itu mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang mengabaikan Al-Quran. Nah, kalau toh misalnya ada yang merasa terlambat, aku sudah terlanjur tua, nggak ada kata terlambat. Kita yang penting pada saat ini berusaha meningkatkan belajar kita, dan kalau kita mengalami progres, mengalami kemajuan dari hari ke hari dalam belajar Al-Quran, mudah-mudahan pada saat kita itu dipanggil oleh Allah, grafiknya kita itu sedang naik. Ya. Mulai dari tidak bisa membaca, kemudian kita mempelajari alif, ba, ta, fa, terus kemudian membaca tertatih-tatih alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau misalnya sampai dengan tahap itu meninggal dunia, grafiknya kan naik dari tidak mengerti hurufnya sampai bisa membaca tertatih-tatih. Nah, kalau grafiknya menarik, itu insya Allah husnul khotimah. Jadi tidak ada keterlambatan, mumpung masih ada umur, ya. Mereka yang mengabaikan atau tidak mempedulikan ajaran Al-Quran itu berarti mereka tidak berperilaku sebagaimana yang diajarkan Al-Quran, atau bahkan perilakunya itu bertentangan dengan Al-Quran. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu untuk membimbing kita agar kita bisa keluar dari kegelapan. Al-Quran memberi pencerahan yang cukup agar kita bisa
melihat jalan-jalan atau cara-cara menuju kepada kebahagiaan. Jadi diibaratkan kita hidup ini tidak bisa diem. Kita hidup mesti berjalan. Berjalannya kemana? Kalau kita tidak mengetahui jalan yang kita tempuh, ya kita tidak akan bisa berjalan. Atau kalau kita merasa berjalan, sebenarnya kita berjalan di tempat. Sampai akhir hayat, ya kita posisinya seperti itu terus. Tapi Al-Quran itu mengajari kita supaya kita belajar, dan dibarengi dengan perbaikan perilaku kita. Sehingga kita perjalanan kita itu makin hari makin baik dan makin mendekat kepada Allah, dengan harapan nanti kalau kita dekat dengan Allah kita akan diizinkan tinggal di surganya. Nah, jadi Al-Quran itu diibaratkan memberi sinar ke jalan yang akan kita tempuh. Kalau kita tidak mendapatkan sinar, maka kita bisa menabrak-nabrak, bisa terjungkal-jungkal, ya, bisa tersandung-sandung. Tapi kalau kita memakai Al-Quran, insya Allah tidak akan tersandung-sandung. Ya. Allah berfirman, "Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim." Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran, ayat-ayatnya itu satu ayat demi satu ayat yang jelas dan yang memberi penjelasan supaya kalian bisa keluar dari kegelapan menuju kepada situasi yang terang, ya, yang cerah. Dan sungguh Allah Maha Pengasih kepada kalian. Nah, jadi kita mesti merespon kasih sayang Allah yang memberi kita bimbingan berupa ajaran di Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Jangan sebaliknya. Nah, pagi ini saya ingin menekankan pada orang yang tidak mau memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika ada orang mengabaikan Al-Quran, bahkan berperilaku bertentangan dengan Al-Quran, maka dia sangat berpotensi mengalami kehidupan yang gelap dengan nasib yang sengsara di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dunia ini kan luas, tapi orang yang tidak menerapkan ajaran Al-Quran merasakan dunia ini sempit. Coba deh, misalnya orang yang korupsi, ya ini contoh yang paling gampang korupsi, karena kebetulan korupsi itu marak sekali di negara kita. Orang korupsi itu kalau ketemu dengan teman-teman yang soleh, malu. Dia bergaulnya dengan orang-orang yang sejenisnya. Tapi dengan orang-orang yang baik, ya mereka malu. Ya, akibatnya apa? Ya mereka jarang ke masjid. Ya, karena kalau ketemu ke masjid, ketemu teman-temannya, orang-orang akan sinis melihatnya. Ya. Kemudian kalau misalnya orang yang waktu mudanya itu nakal, ya, nakal itu yang anak-anak muda itu suka suka mencuri, ya mencurinya kecil-kecilan. Kemudian kalau dia ditegur, dia malah balik marah, gitu. Nah, itu orang akan benci atau bahkan takut pada dia. Kalau orang pada takut pada dia, ketika dia sudah tua, meskipun dia ketika tua itu sudah tidak lagi melakukan kejahatan, orang itu nggak berani deketin dia, nggak berani ngomong sama dia. Akibatnya apa? Orang itu akan merasa terkucilkan. Nah, orang yang terkucilkan mencari pekerjaan kan sulit. Mencari pekerjaan sulit, mereka menjadi miskin dan tidak punya teman. Itu kan hidup ini menjadi sempit sekali. Nah, di dunianya sengsara dan di akhiratnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Orang-orang semacam ini protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu aku masih di dunia itu aku bisa melihat. Dijawab oleh Allah, mungkin melalui malaikatnya,
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian itulah karena dulu kamu kedatangan ayat-ayat Al-Qur'an. Kedatangan ayat Al-Qur'an itu misalnya orang tuanya nyuruh ngaji. Terus atau disuruh belajar kepada guru. Tapi dia tidak datang ke situ, misalnya tidak datang ke TPQ, tapi dia main-main saja, tidak ngaji, misalnya seperti itu. Artinya dulu kamu mengabaikan bahasa letter luck-nya di sini, kamu melupakan Al-Quran ini kata kias yang artinya tidak peduli. Karena orang yang melupakan sesuatu itu kan tidak peduli. Orang yang tidak peduli pada istrinya itu dan kemudian lalu ya tidak menyapa atau istrinya sedang menderita tidak dibantu dan sebagainya, itu sama dengan orang yang melupakan istrinya. Jadi di sini bahasanya kamu melupakan Al-Quran, maksudnya kamu tidak mempedulikan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga hari ini kamu dilupakan, tidak dipedulikan. Nah, jadi kesengsaraan ini di dunia maupun di akhirat. Ini secara gambaran secara umum. Nanti kita lihat uraian dari Allah kesengsaraan seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak peduli pada Al-Quran. Nah, mengabaikan Al-Quran yang paling parah adalah berperilaku yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Baik berupa melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Yang dua-duanya dianggap sebagai perbuatan dosa. Jadi dosa itu tidak selalu karena kita melakukan sesuatu. Mengabaikan Al-Quran yang paling parah adalah berperilaku yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bertentangan dengan ajaran Al-Quran itu apa? Bisa dua cara. Ketika seseorang diperintah oleh Allah untuk sholat, dia tidak sholat, itu berarti dia berperilaku bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak melaksanakan perintah itu bertentangan dan itu dosa. Atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita berbohong, kemudian ada orang berbohong, nah, dia berarti berdosa atau berperilaku bertentangan dengan Al-Quran. Ya, jadi berdosa atau bertentangan dengan Al-Quran itu bisa melakukan sesuatu atau bisa tidak melakukan sesuatu. Melakukan yang dilarang, tidak melaksanakan atau tidak melakukan yang diperintah. Bahkan ada di antara mereka itu yang ingin menyerang orang yang membaca Al-Quran. Bukannya tidak mau mendengarkan saja, tapi ingin menyerang. Itu seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Hajj. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat kami, kamu melihat wajah orang yang tidak mau percaya itu wajah yang yang mengingkari atau tidak suka atau benci. Jadi wajahnya itu bisa marah, bisa lalu kemudian melengos begitu. Bahkan ada yang yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka itu mau menjotos, menempeleng, memukul orang yang membaca ayat Quran. Qul afa'unabbikum bisyarrin min dzalikum. Qul afa'unabbikum bisyarrin min dzalikum. Mau enggak aku kasih tahu akibat buruk dari itu? An-nar wa'adahallahu alladhina kafaru. Allah menjanjikan orang yang semacam itu neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah tempat kembali yang buruk. Ya, contoh yang lebih teknis. Misalnya, Al-Quran melarang perzinaan sambil memperingatkan bahwa perzinaan itu merupakan gaya hidup yang buruk, ya, way of life yang buruk. Ini kalau di Barat itu mereka itu bisa berhubungan tanpa nikah, bahkan mereka bisa bercumbu rayu di jalanan, tidak peduli orang-orang yang di depannya dan di belakangnya, bahkan
naik eskalator itu juga mereka berjumpa rayu seperti burung aja, ya. Burung itu suka berjumpa rayu meskipun di tempat ramai. Nah, itu gaya hidup yang buruk. Cuma itu pelan-pelan itu juga ditiru oleh orang-orang kita, karena mereka suka melihat bioskop atau apalagi pernah ke luar negeri, lalu dianggap itu norma yang biasa, ya. Jadi Allah melarang perzinahan sambil memperingatkan bahwa perzinahan itu adalah cara hidup yang tidak baik. Jika seseorang mengabaikan peringatan Al-Quran dan melakukan perzinahan, maka dia akan menanggung beberapa dampak negatif yang memperberat kehidupannya di dunia dan berisiko memperoleh siksaan berat di akhirat. Apa itu dampak negatif yang memperberat kehidupan di dunia? Kita kan yang kita ketahui itu yang menjadi berita, ya, yang menjadi berita kemudian kita tahu. Kok bisa menjadi berita apa? Kalau pelakunya itu orang-orang terkenal, ya. Coba seringkali pejabat itu lalu diisukan dia telah memperkosa atau memperlakukan secara buruk dalam hal seksual, kemudian dia malu sekali, ya. Karena dia malu dan tidak ingin itu mempengaruhi karir politiknya, orang itu dikasih duit yang banyak. Ya bisa saja wanita itu motivasi untuk diri sendiri supaya dikasih duit. Nah, karena dia orang yang terkenal, maka duitnya akan banyak. Bisa seperti itu. Bisa juga dia itu didorong oleh lawan politik. Udah kamu isukan kamu kemukakan itu. Datang ke pengadilan, pakai lawyer, aku biayai semuanya dan kamu akan aku kasih sekian gitu. Nah, itu untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga pejabat-pejabat yang seperti itu mau mencalonkan diri jadi anggota DPR ya susah, mencalonkan diri jadi ke presiden atau wakil presiden atau jadi gubernur ya susah. Nah, itu menjadi siksaan di dunia dan di akhirat pun juga begitu. Nah, dampak negatif yang ditanggung perilakunya itu ada yang secara pribadi, ada dampak yang secara umum. Nah, jadi perzinahan itu dampak negatifnya bisa dirasakan secara pribadi, misalnya itu bisa terkena penyakit kelamin, ya. Bisa juga kehilangan kehormatan, bisa kehilangan harga diri di masyarakat. Jadi kalau pergi-pergi nggak berani melenggang begitu, mesti pakai mobilnya tertutup sehingga orang-orang tidak tahu, ya. Kemudian bisa juga itu berdampak pada keluarga, menyebabkan perceraian misalnya, atau menyebabkan berantakannya situasi keluarga antara orang tua dan anak, juga bisa begitu. Juga bisa berdampak secara masyarakat. Ya, kalau itu dilakukan seperti itu, maka perilaku itu akan merambat kepada orang banyak, ya, menjadi makin marak, lalu masyarakat itu dihantui antara lain tersebarnya penyakit yang tidak diinginkan, bahkan bisa merusak moral masyarakat, terutama anak-anak muda. Itu bisa merusak kehidupan sosial, bahkan bisa mengganggu kerukunan keluarga dan kerukunan masyarakat. Dan Masya Allah, berita belakangan ini bukan hanya perzinahan antara satu orang laki dan perempuan yang berbeda kelompok atau berbeda keluarga, bahkan ada yang ibu dan anak atau dari bapak dan anak. Itu berita-berita belakangan ini ada seperti itu. Bahkan saya membaca berita-berita yang dalam bahasa Arab, ada kejadian itu yang serupa. Jadi itu adalah perzinahan adalah way of life atau cara hidup yang tidak baik. Maka Allah melarangnya itu bukan hanya jangan berzina, tetapi Allah melarangnya jangan dekat-dekat zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina,
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan hidup yang buruk. Ya. Allah melarangnya jangan mendekati. Jangan mendekati itu dimulai dari jangan melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan istrinya, berlama-lama. Kalau berlama-lama dosa. Melihat saja tidak boleh. Terus kemudian ada larangan jangan bersendirian berdua di dalam satu ruangan, terbuka maupun tertutup. Lebih-lebih kalau tertutup. Terus jangan tidur di kamar yang sama meskipun kakak dan adik. Ya. Kakak dan adik itu bisa melakukan perzinaan kalau orang tuanya tidak mempedulikan itu. Ya. Cuma sayang kadang-kadang orang yang rumahnya kecil itu tidak punya pilihan kecuali anak-anak semuanya kumpul jadi satu di satu kamar. Waktu masih kecil tidak masalah, tapi ketika menjadi dewasa itu menjadi masalah. Maka menjadi orang Islam yang kaya itu lebih baik, karena orang Islam yang kaya bisa menyediakan tempat tinggal yang masing-masing anak mempunyai kamar sendiri-sendiri. Ya, begitu aja masih ada kemungkinan perbuatan yang curang. Ya. Berkaitan dengan perintah, itu tadi larangan ya. Contoh yang berkaitan dengan perintah, Al-Quran misalnya menganjurkan kita untuk mengonsumsi hanya makanan dan minuman yang halal saja. Udah, perintahnya begitu. Jika anjuran ini dilanggar oleh seseorang dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka dia akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Kesulitan dalam hidup apa itu? Ya, sebagaimana kita ketahui, ada makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah karena substansinya, ada yang diharamkan karena cara memperolehnya. Makanan minuman yang diharamkan karena substansinya itu misalnya babi, bangkai, minuman keras, itu karena substansinya yang dilarang. Dan ada yang dilarang oleh Allah karena cara memperolehnya. Seperti misalnya diperoleh dengan cara penipuan, pemerasan, pencurian, dan korupsi. Dan ada juga yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah itu caranya makan. Makannya berlebihan. Ya. Berlebihan itu bisa berlebihan porsinya. 1 piring cukup, dia makan 2 atau 3 piring. Nah, itu berlebihan. Berlebihan bisa juga secara proporsi. 1 piring, tetapi kalau terlalu banyak lemaknya misalnya, ya itu akan membahayakan juga. Jadi kita dianjurkan oleh Allah makan dan minum secara halal, baik substansinya maupun cara memperolehnya maupun cara makannya. Nah ini kalau dilanggar, maka pelakunya akan mendapatkan kesulitan dalam hidup, seperti misalnya bisa keracunan atau bisa dibenci oleh orang-orang yang dirugikan. Kalau dia hartanya itu diperoleh, makanan itu diperoleh dengan merampas punya orang, maka dia akan dibenci oleh orang yang dirugikan. Ya, maka kita mesti melaksanakan apa yang diberitahu oleh Allah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, silakan makan apa yang ada di bumi secara halal dan baik. Jadi perintahnya mesti makan dengan cara yang halal dan baik. Kalau itu tidak dilaksanakan, itu cara yang buruk. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan-setan itu maunya berperilaku yang buruk, makan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk terhadap kesehatan dan sebagainya. Makan yang haram-haram, minum yang haram-haram. Itu anjuran dari setan, karena setan itu maunya kita menderita kerusakan, ya, baik kerusakan fisik maupun tatanan sosial. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhnya nyata bagi kalian. Jadi ada perintah di Al-Quran supaya kita makan yang halal saja. Kalau bertentangan dengan itu, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, bisa penyakit, bisa permusuhan. Karena kalau
dana untuk APBN diambil, maka rakyat akan memusuhi. Kalau rakyat akan memusuhi, ya kalau mereka kompak memusuhi, bisa dengan demo, bisa dengan menuntut pejabat itu supaya diadili dan sebagainya. Contoh lain, anjuran Al-Quran yang diabaikan oleh sangat banyak manusia adalah perintah kejujuran. Ini banyak dilanggar oleh manusia, termasuk orang-orang yang mengaku Muslim. Perintah kejujuran itu sikap baik dalam sikap batin maupun perilaku. Ya. Kalau jujur itu dilaksanakan, kejujuran itu bagian dari ketakwaan. Ketakwaan itu berarti taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Al-Quran menuturkan bahwa jika seseorang selalu bertutur kata yang benar, dia akan berperilaku wajar. Kewajaran perilaku pada umumnya itu tidak menimbulkan kerugian atau kecurigaan pada pihak orang lain yang berurusan dengan dia. Karena itu pihak lain akan cenderung merasa aman berurusan dengannya, termasuk urusan bisnis. Jadi kalau kita mau selalu jujur, maka orang-orang tidak ada yang kita rugikan. Orang-orang kalau tidak merasa dirugikan oleh kita, maka mereka itu akan senang bergaul dengan kita. Pergaulan itu bisa pergaulan hanya dalam percakapan sehari-hari, bisa pergaulan itu juga pergaulan dalam bisnis, pergaulan dalam politik. Nah, kalau kita jujur, maka teman kita banyak. Nah, kalau kita misalnya kok tidak punya teman, cek, jangan-jangan perilaku saya yang menyimpang. Nah, kalau perilaku kita baik, insya Allah teman kita banyak. Ya. Karena orang yang jujur itu diterima dengan baik oleh masyarakat, maka dia tidak akan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan masyarakat, termasuk dalam hubungan bisnis dan hubungan sosial lainnya, yang bisa memberi keuntungan dalam bentuk rizki dan kemudahan dalam hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Kalau kamu berkata yang benar, maka yuslih lakum amalakum. Perilakumu menjadi wajar. Nah, orang yang jujur kan perilakunya wajar. Kalau kita melihat ada orang, loh, kok dia ngomongnya begitu, kok apa yang dia lakukan begitu. Jadi mesti ada yang disembunyikan nih. Ya, lalu curiga. Jadi kebohongan itu mesti menyebabkan orang berperilaku aneh, tidak wajar. Karena dia tidak wajar, maka itu menimbulkan kecurigaan bagi orang lain. Kalau suami istri, misalnya suami, loh kok perilakunya aneh nih, ada apa ini? Diselidiki, ternyata ada pihak ketiga. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalau kalian jujur, perilakunya menjadi baik, menjadi wajar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, maka dia akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kalau orang jujur, maka dia berarti orang yang bertakwa. Nah, dia akan mendapatkan kelonggaran dalam hidup. Kelonggaran dalam hidup itu apa? Allah menggambarkan kelonggaran dalam hidup itu kemudahan apa saja. Kemudahan itu berarti dia kepengen apa saja bisa keturutan. Coba deh kalau jujur. Orang jujur, dia kepengen jadi lurah, gampang. Saya pernah mendengar di suatu desa begitu, dia tidak kampanye, tidak mengeluarkan biaya, tapi dia menjadi lurah. Biasanya kalau lurah itu, kepala desa ya, kepala desa itu biasanya pemilihan langsung. Sebelum ada pemilihan langsung bupati, presiden, gubernur dan presiden, dulu sudah diberlakukan pemilihan langsung untuk kepala desa. Nah, itu menyebabkan money politik. Calon kepala desa itu memberi sogokan, memberi upah kepada orang-orang yang mau memilih dia. Dan itu karena diberlakukan untuk tingkat yang lebih tinggi, maka sekarang sogokan-sogokan itu menjadi makin marak. Ya. Jadi sebenarnya dulu sudah ada desakan supaya semua dipilih langsung,
Terus tapi waktu itu penguasa bilang jangan, nanti biayanya banyak dan bisa bikin pertengkaran. Tapi karena penguasa saat itu memanfaatkan kekuasaannya dengan tidak baik, dengan cara curang dalam pemilu dan sebagainya, lalu orang-orang mendesak supaya udah dipilih langsung saja, ya, karena kalau tidak dipilih langsung nanti akibatnya kepala-kepala daerah itu dipilih oleh pimpinan negara, nah itu suka-suka mereka. Tapi ternyata kita pemilihan langsung justru malah makin seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya bukan dari langsung atau tidak langsung, tapi penduduk Indonesia jujur apa enggak. Penduduk itu termasuk para pejabatnya, para pemimpinnya, dan rakyatnya. Kalau semuanya jujur, insya Allah baik. Nah, dan kalau kita jujur, kita dijanjikan oleh Allah bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan kebenaran, artinya dia sendiri ngomongnya jujur, perilakunya juga jujur. Perilaku jujur itu termasuk memenuhi janji, itu perilaku jujur. Ya. Melaksanakan amanat itu berperilaku jujur. Jadi, orang yang datang dengan kejujuran, baik secara lisan maupun perilaku, wasaddaqa bihi, dan mau mengakui kebenaran kejujuran. Jadi misalnya kalau ada orang yang jujur, dihormati, diikuti. Nah, zaman sekarang ini justru orang yang jujur itu disingkirkan. Justru orang yang bohong, yang curang, yang korupsi, justru itu yang diangkat jadi pemimpin. Nah, itu zaman sekarang. Nah, ini wasaddaqa bihi, dan mengakui kebenaran kejujuran, ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Nah, poin saya, kalau kita mau mengikuti perintah Allah jujur, maka Allah menyanggupi akan memberi kita apa saja. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka akan memperoleh apa saja yang mereka inginkan, akan memperoleh dari sisi Allah. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang baik. Allah tidak menyebut ini ma yasha'un itu hanya di akhirat, berarti ini juga berlaku di dunia dan di akhirat. Coba deh, orang yang jujur, misalnya dia kehabisan modal, misalnya dia berdagang jujur, dia ngomong sana sini, janji dan sebagainya, semuanya jujur. Kemudian dia mendapatkan bencana, tokonya terbakar, kebetulan tidak diasuransikan. Kira-kira dia mudah nggak mendapatkan modal? Kalau dia jujur, insya Allah akan banyak yang menawarkan. Gimana, kamu masih meneruskan dagangmu? Iyalah, ya udah, sekarang aku titip barang ke kamu. Tapi sebelum itu, misalnya itu kalau terbakar, ada yang membantu iuran sana sini, sawaran, tokonya atau kiosnya itu bisa diperbaiki lagi. Terus modalnya orang nitip, udah nanti bayarnya kalau sudah laku. Itu kan berarti dikasih modal, ya? Berarti dia dikasih modal. Jadi orang yang jujur itu mencari modal gampang, tapi orang yang tidak jujur mencari modal sulit. Jangankan dari teman yang seperti itu kan hanya dasarnya kepercayaan. Udah, aku nitip aja, nanti bayarnya kalau sudah laku, cukup dicatat, gitu aja. Tapi orang yang tidak jujur, dia teman-teman tidak ada yang meminjami, akhirnya ke bank. Ke bank kalau dia tidak jujur, dia tidak bayar dengan baik, dia di blacklist, dia sudah dilaporkan kepada semua bank yang lain bahwa orang ini curang. Nah, dia mau lari ke bank yang mana? Nggak akan bisa, karena informasi itu akan langsung disebarkan ke bank-bank yang lain. Dia akan mengalami kesulitan. Jadi perintah Allah untuk jujur, perintah itu ada di Al-Quran, kita turuti. Kalau ada perintah di Al-Quran tidak kita taati, maka kita akan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Kemudian jika ada orang yang mengabaikan anjuran untuk bertutur kata yang benar dan berperilaku jujur, maka dia akan mempersulit kehidupannya sendiri. Kalau tidak mau jujur, memerlukan
dirinya sendiri, karena orang-orang di sekitarnya akan cenderung untuk tidak bisa menerimanya dia dengan baik, tidak menerima sebagai partner dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai partner itu bisa sebagai dalam hal bisnis, ya. Seringkali kebohongan itu dilakukan oleh seseorang yang menyembunyikan perilakunya sendiri yang menyimpang, atau untuk merampas hak orang lain dengan cara yang disembunyikan. Nah, kebohongan semacam ini akan mencelakakan diri sendiri, di samping juga merugikan orang lain. Wailul likulli affakin athim. Celakalah orang-orang yang suka berbohong dan berbuat dosa, ya. Nah, untuk memberikan gambaran bahwa kebohongan itu akan merugikan diri sendiri dan juga seringkali juga merugikan orang lain, berikut ini ada beberapa contoh. Misalnya, kebohongan itu biasanya untuk menutupi perilaku sendiri yang menyimpang, seperti perselingkuhan dan korupsi. Nah, kebohongan ini, kalau perselingkuhan itu akan bisa menyebabkan keretakan keluarga, di samping penyakit, ya. Korupsi juga begitu. Kebohongan dengan promosi berlebihan tentang kualitas barang dagangan agar laku. Kadang-kadang orang itu mengiklankan produknya itu berlebihan. Ini kalau sekarang ini iklan yang ditawarkan di Facebook itu seringkali nggak cocok dengan keadaannya. Nah, itu orang yang lain dirugikan dan dia juga tidak laku. Misalnya lagi kebohongan dengan mengemukakan janji palsu. Misalnya janji bahwa hutangnya akan dibayar tanggal sekian, padahal dia itu di waktu bilang pinjam itu sudah ada rencana tidak akan bayar. Ya, coba ada tuh orang-orang yang mungkin saudara kita atau teman kita sering kali bilang, pinjam duit dong 100.000, pinjam duit dong 50.000, terus kasih, tapi tidak pernah bayar. Tapi bilangnya pinjam. Loh, kalau namanya pinjam kan harus bayar. Tapi nyatanya tidak pernah ada yang dibayar. Ya. Itu seringkali terjadi begitu. Ya kalau hanya 100.000 atau 50.000 lumayan, ada yang mintanya jutaan gitu. Masya Allah. Nanti kalau minta pinjaman itu suka menunjukkan ini panciku kosong, nggak ada yang dimasak. Wah, ini anakku nangis gitu. Supaya ada timbul rasa kasihan. Terus dan bilangnya pinjam. Halah, yang pinjaman yang dulu juga tidak dibayar kok gitu, ya. Nah, kebohongan misalnya lagi dengan menunjukkan penampilan baik. Nah, bohong dengan penampilan baik itu namanya pencitraan. Meskipun tujuannya kejahatan, jadi tampil sepertinya baik untuk rakyat, untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi setelah dia dipilih oleh rakyat, dia bikin policy, bikin kebijakan-kebijakan yang mempersulit rakyat. Jadi omongannya baik, tapi perilakunya, tanda tangan dia itu untuk menandatangani peraturan-peraturan yang mempersulit rakyat. Itu pencitraan yang bohong. Ya. Jadi pura-pura tampil sebagai orang yang sholat misalnya, meskipun tujuannya untuk mencuri barang dari orang yang lengah. Jadi kan ada orang yang ke masjid, tapi tujuannya bukan sholat, tapi mencuri. Nah, itu sholatnya pura-pura, yang asli mencuri, bukan lalu yang asli dia sholat, kemudian mencurinya pura-pura, nggak mungkin, ya. Pura-pura ramah terhadap rakyat kecil, padahal kebijakannya itu menyengsarakan rakyat. Kemudian misalnya mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah, padahal tujuannya untuk korupsi. Jadi kalau misalnya bantuan sosial itu kan biasanya nggak ada kwitansi itu. Karena nggak ada kwitansi, maka bidang itu adalah bidang yang mudah sekali dikorupsi. Dan seringkali pejabat yang memegang urusan itu semuanya korupsi. Cuma bedanya ada yang ditangkap, dipenjara, ada yang tidak gitu. Tapi korupsi itu nggak usah di tingkat nasional, di tingkat RT aja juga begitu, ya. Jika kebohongan yang makin marak pada akhir-akhir ini tidak segera dikoreksi, maka akan terjadi kerusakan pada tatanan hidup bermasyarakat di dunia ini.
Allah memperingatkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran itu ukurannya adalah keinginan mereka, maka bumi dan langit dan seisinya akan hancur. Gimana tuh? Kebenaran mengikuti hawa nafsu. Jadi ini gejala ini di akhir-akhir ini juga kelihatan. Jadi kalau ada pelanggaran, terus ada orang mengingatkan, loh itu kan nggak boleh, itu bertentangan dengan peraturan itu. Alah gampang, peraturannya diubah. Nah, jadi kita lihat ada kejadian yang seperti itu. Seorang rektor diangkat menjadi pejabat apa, kemudian diingatkan ini peraturannya, nah, terus peraturannya diubah. Nah, jadi pelanggar dilanggar dulu, peraturannya diubah. Yang lebih banyak bukan begitu. Yang lebih banyak peraturannya diubah dulu, kemudian baru dilakukan itu. Jadi peraturannya diubah dulu seolah-olah itu nggak masalah karena belum ada pelanggaran. Ternyata habis itu ada pelanggaran, ternyata dia mengubah peraturan itu tujuannya untuk menuruti keinginan dia. Keinginan itu kan bahasa Arabnya hawa nafsu. Jadi kalau kebenaran itu tunduk kepada hawa nafsu, hancur tatanan hidup di dunia ini. Bal atainahum bidzikrihim fa hum an dzikrihim mu'ridun. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu berupa Al-Quran, tapi mereka berpaling dari Al-Quran itu. Ya, jadi ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh bahwa orang yang berperilaku bertentangan dengan Al-Quran, maka dia akan mengalami kesengsaraan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Yang lain-lain kita kiaskan. Pokoknya begitu ada perintah Allah itu pasti maksudnya baik dan itu akan menguntungkan kita. Kalau kita tidak melaksanakan itu, kita sendiri yang rugi. Sebaliknya, kalau Allah itu melarang kita melakukan sesuatu, berarti kalau kita langgar, itu akan merugikan kita. Maka kalau kita itu tidak ingin rugi dari perilaku kita sendiri, ada larangan jangan kita langgar. Jadi kuncinya itu. Udah, kalau mau gampang nggak usah mikir. Pokoknya Allah perintah aku jalani, Allah melarang aku tinggalkan. Itu yang paling gampang. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Rasulullah SAW mengeluh bahwa umatnya mengabaikan Al-Quran. Padahal buku ini memberi pencerahan. Orang yang mengabaikan ajaran Al-Quran akan mengalami kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Pelanggaran terhadap larangan perzinaan misalnya bisa mengganggu keharmonisan keluarga dan bisa mendatangkan penyakit. Melanggar perintah untuk mengonsumsi yang halal saja bisa menyebabkan keracunan dan bisa dibenci oleh orang-orang yang dirugikan. Melanggar perintah kejujuran bisa mendatangkan kesulitan berbisnis dan menyebabkan kemiskinan. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran dan semoga Allah memberi kita semangat untuk selalu menerapkan ajaran Al-Quran. Amin.